Bagaimana kabarnya anak solih dan solihah? Masih ingat passwordnya? Kalau Ustazah tanya bagaimana kabarnya, jawabnya yap. Aku sehat, sehat, sehat. Allahu Akbar. Kita ulangi lagi ya. Bagaimana kabarnya anak solih dan solihah? Aku sehat, sehat, sehat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi bersama. Hari ini Ustazah nanti tidak sendiri, tapi kita akan belajar bersama Ustazah Fatimah dan Ustazah Lucy untuk materi IPA dan PPKN. Sudah siap belajar hari ini? Yuk, sekarang silahkan kalian siapkan dulu buku pelajarnya dan alat tulisnya. Duduk yang nyaman. Kita berdoa terlebih dahulu. Doa mau belajar. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, 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 ya Fatahu ya Alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sahhil wa yassir ma ta'assar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sahhil wa yassir ma ta'assar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sahhil wa yassir ma ta'assar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan mudah untuk kita pahami. Masih ingat, di tema 2 kita belajar materi IPA tentang apa? Yap, tentang sistem pernapasan. Nah, hari ini kita akan belajar sistem-sistem yang lainnya yang ada dalam tubuh kita. Sebelumnya, kalian bisa lihat video berikut. Nikmat sekali ya makanannya. Mereka semua sedang makan. Pernah tidak kita berpikir bahwa makanan yang masuk ke mulut itu akan menjadi apa? Yap, akan kita keluarkan ketika kita 2 atau BAB. Bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara dari makanan menjadi BAB kita dan organ apa yang berfungsi di dalamnya, yang berperan di dalamnya akan kita pelajari hari ini pada bab sistem pencernaan. Yang pertama akan kita pelajari hari ini adalah tentang sistem pencernaan pada hewan. Ada 2 hewan yang akan kita pelajari, yaitu hewan jenis ruminansia dan hewan jenis serangga. Adakah yang tahu hewan ruminansia itu apa ya? Coba buka Google-nya. Adakah yang tahu hewan ruminansia itu apa? Coba buka buku Y-nya. Mungkin ada yang pernah baca. Apa itu hewan ruminansia?
Hewan ruminansia adalah hewan yang memamah biak atau melakukan makanan dikecap 2 kali di dalam mulutnya. Contohnya adalah hewan-hewan mamalia seperti sapi, kambing, rusa, dan hewan-hewan mamalia pemakan rumput lainnya. Sistem pencernaan hewan ruminansia ini sangat kompleks karena makanannya dikunyah sebanyak 2 kali. Kemudian mereka memiliki 4 lambung. Ada omasum, ada abomasum, ada retikulum, ada rektum. Apa saja itu? Dan bagaimana proses pencernaannya? Yuk kita pelajari. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Yang pertama, makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen melalui eksofagus. Makanan tersebut dicerna dengan bantuan bakteri, lalu disimpan sementara di dalam rumen. Saat istirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah kembali. Makanan yang sudah dikunyah kembali masuk ke dalam retikulum untuk mengalami proses fermentasi. Fermentasi ini dilakukan oleh bakteri dan proses ini berlaku untuk menyaring benda-benda asing. Makanan kemudian masuk ke dalam omasum untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu, makanan masuk ke dalam abomasum untuk dicerna dengan enzim pencernaan dan mematikan bakteri yang jahat. Sari-sari makanan kemudian diserap oleh usus halus. Sisanya dibuang melalui anus. Wah, sudah tahu kan proses pencernaan pada hewan ruminansia? Bagaimana ya cara menghafal yang mudah? Mungkin kita bisa jadikan lagu ya, menjadi seperti ini. Sistem pencernaan hewan ruminansia, mulai dari mulut lanjut ke eksofagus, rumen ke mulut, kembali ke rumen retikulum omasum, lalu ke abomasum. Usus halus diserap, sisanya ke anus, itulah sistem pencernaannya. Usus halus diserap, sisanya ke anus, itulah sistem pencernaannya. Bisa menghafalkan? Silahkan dihafalkan untuk memudahkan kalian mengingat tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Selanjutnya, kita akan belajar sistem pencernaan pada serangga. Sistem pencernaan serangga ini lebih sederhana jika dibandingkan dengan sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Pada serangga, organ-organ yang berperan ada mulut, ada tembolok, ada empedal, ada lambung, ada usus, dan ada anus. Bagaimana prosesnya? Yuk kita pelajari. Mekanisme pencernaan serangga. Yang pertama, makanan masuk dan dikunyah di mulut. Setelah itu, makanan masuk ke tembolok. Di tembolok ini, makanan disimpan sementara. Makanan yang disimpan tersebut akhirnya masuk ke empedal untuk dilumat dan dihancurkan.
Setelah hancur, dimasukkan lambung untuk dicerna oleh enzim, kemudian ke usus untuk diserap sari-sari makanannya. Sisanya akan dibuang melalui anus. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia dan pada serangga. Beragam bukan organ-organ yang digunakan oleh kedua jenis hewan tersebut? Keberagaman organ-organ yang digunakan tersebutlah yang membuat sistem pencernaan dapat terjadi dengan baik. Begitu juga dengan kehidupan. Kehidupan juga pasti beragam, dan kehidupan akan berjalan dengan penuh makna dan penuh warna apabila ada keberagaman di dalamnya. Selanjutnya, tentang keberagaman ini akan kalian pelajari bersama Ustazah Lucy. Semangat ya! Monggo Ustazah Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak solih-solihah kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Hari ini bersama Ustazah Lucy, kita akan bersama-sama belajar PPKN, materi keragaman di Indonesia. Jadi, apa saja keragaman di Indonesia? Apa saja keragaman adat istiadat di Indonesia dan apa sih pengertian keragaman itu akan kita pelajari pada video kali ini. Jadi kalian tonton video ini sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Oke, materi hari ini adalah keragaman di Indonesia. Disimak dengan baik dan tonton sampai akhir ya. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, Ustazah akan menyampaikan apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, pengertian keragaman. Yang kedua, keragaman adat istiadat serta adat istiadat di Indonesia. Yang ketiga, keragaman dalam interaksi sosial dan dalam suatu organisasi. Yang keempat, manfaat keragaman budaya di masyarakat serta makna Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa sih keragaman itu? Keragaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, ras, agama, budaya, dan adat istiadat. Oke, sekarang kita masuk ke keragaman adat istiadat. Namun sebelum itu kita ketahui dulu ya, apa sih adat istiadat itu? Adat istiadat merupakan perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas dari suatu daerah tertentu. Jenis adat istiadat ada dua. Yang pertama, adat istiadat tertulis dan adat istiadat tidak tertulis.
Nah, berikut adalah contoh adat istiadat di Indonesia. Perhatikan gambarnya ya. Gambar tersebut namanya Lompat Batu Fahombo dari Nias, Sumatera Utara. Jadi, para pemuda di Nias itu, jika dia sudah besar atau sudah dewasa, dia akan ditantang untuk melompati batu yang berukuran setinggi 2 meter. Maaf, 2 meter ya. Pemuda yang lolos uji dianggap sudah dewasa dan siap untuk berperang. Contoh selanjutnya. Gambar tersebut merupakan gambar suku Osing dari Banyuwangi. Suku Osing merupakan penduduk mayoritas di Banyuwangi. Suku Osing tidak mengenal kasta karena banyak dipengaruhi oleh agama Islam yang dianut oleh sebagian besar penduduknya. Selanjutnya yaitu upacara Rambu Solo. Berasal dari Sulawesi Selatan. Upacara adat ini merupakan penghormatan terakhir dan juga mengantarkan orang meninggal ke alam baka. Selanjutnya yaitu Tabuik. Tabuik berasal dari Sumatera Barat. Tabuik diadakan untuk memperingati Hari Asyura atau 10 Muharram. Tabuik merupakan perhelatan akbar masyarakat Pariaman. Oke, contoh terakhir adalah Dukderan, berasal dari Semarang. Merupakan penanda bahwa bulan puasa telah datang. Ciri khas dari acara ini yaitu adanya arak-arak warak ngendok, yaitu binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas. Alhamdulillah, materi yang Ustazah sampaikan sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua.